Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tematik IPA dan SBDP. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Nah, setelah belajar, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 6 tujuan pembelajaran. Masih ingat materi pelajaran minggu kemarin yang kita lakukan dengan Zoom? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penyakit pada peredaran darah. Sekarang sebutkan penyakit apa saja yang dapat menyerang peredaran darah manusia. Tentu kalian masih ingat kan? Ya, ini adalah gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah manusia, yaitu ada anemia, ada hipotensi, ada hipertensi, ada leukemia, dan ada jantung koroner. Nah, sekarang coba lihat ada gambar di sini. Nah, yang pertama itu adalah gambar penyakit jantung. Kemudian yang di bawahnya adalah gambar penyakit hipertensi, di mana tekanan darahnya naik atau naiknya tekanan darah. Kemudian gambar berikutnya adalah anemia karena kekurangan hemoglobin dalam darah. Kalau jantung tadi karena penumpukan kolesterol dalam darah. Kemudian gambar berikutnya, nah di sini menunjukkan tekanan darah rendah atau disebut dengan hipotensi. Mari kita simak video gangguan penyakit peredaran darah di bawah ini. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang.
Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, mari kita identifikasi dan analisis gambar penyakit peredaran darah di bawah ini. Nah, coba kalian cermati dulu gambar di bawah ini. Apa nama penyakitnya, penyebabnya, gejalanya, kemudian cara mencegahnya. Nah,
gambar ini adalah gambar penyakit hipertensi, di mana hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal lebih dari 140/90 mmHg. Penyebabnya adalah karena lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, kecanduan alkohol. Adapun gejala hipertensi, kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, sulit bernapas. Untuk pengendalian atau pencegahannya, yaitu gizi seimbang dan pembatasan gula, garam, dan lemak. Kemudian gaya hidup aktif, olahraga teratur, mempertahankan berat badan, stop merokok, dan menghindari mengkonsumsi alkohol. Nah, kemudian kita analisis lagi gambar berikut. Nah, di sini ada tulisan too low, artinya terlalu rendah. Jadi ini adalah penyakit apa penyebabnya, gejalanya apa, bagaimana cara mencegahnya. Nah, ini adalah penyakit hipotensi, yaitu kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal, kurang dari 90/60 mmHg. Jadi ini adalah tekanan darahnya turun. Penyebabnya adalah karena kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Adapun gejalanya kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, cepat haus. Untuk pencegahannya dianjurkan untuk tidak merokok, tidak minum-minum beralkohol, diet rendah garam dan rendah lemak, kemudian olahraga pernapasan. Nah, jadi gangguan penyakit pada organ peredaran darah manusia ada beberapa tadi, yaitu anemia yang disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Kemudian tekanan darah rendah atau hipotensi karena terjadinya penurunan tekanan darah tinggi atau hipertensi karena naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jadi sel darah putihnya lebih banyak dari sel darah merah. Kemudian ada jantung koroner, yaitu suatu gangguan jantung disebabkan oleh kolesterol atau penumpukan lemak. Nah, untuk tetap semangat, bisa nanti kita menyanyi bersama lagu Aku Anak Sehat. Nah, setelah itu kita akan menyimak lagi video tarian daerah yang menggunakan properti di bawah ini. Bagian dari perlengkapan tari yang digunakan penari untuk menambah nilai estetika atau keindahan tarian dan memperdalam makna yang terkandung dalam tarian tersebut adik-adik. Kita identifikasi satu persatu. Yang pertama, tari reog, asal daerah dari Ponorogo adik-adik, dan properti tari yang digunakan adalah topeng reog adik-adik. Ya, kebudayaan ini sangat terkenal sekali di Indonesia. Kemudian, tari yang kedua adalah tari kuda lumping, asal daerah dari Jawa Timur. Properti tari yang digunakan adalah kuda lumping. Kemudian, tari yang ketiga adalah tari jaipong adik-adik. Ya, tari ini berasal dari Jawa Barat, dan properti tari yang digunakan adalah sampur atau selendang. Kemudian tari yang keempat adalah tari bekso kembang, asal daerah dari Kalimantan Selatan. Properti tari yang digunakan adalah bogan atau rangkaian bunga. Kemudian yang kelima adalah tari serampang 12, asal daerah dari Sumatera Utara, dan properti tari yang digunakan adalah sapu tangan. Kemudian yang keenam adalah tari merak adik-adik. Ya, ini sangat terkenal sekali, asal daerah dari Jawa Barat. Properti tari yang digunakan adalah sampur atau selendang. Kemudian yang ketujuh adalah tari topeng, asal dari Cirebon, dan properti tari adalah menggunakan topeng adik-adik.
Tari yang kedelapan adalah tari guntur Dayak Benuang, asal daerah dari Kalimantan Timur. Properti tari yang digunakan adalah tongkat. Yang kesembilan adalah tari burung enggang, asal daerah dari Kalimantan Timur. Ya, properti tari yang digunakan adalah bulu burung enggang, adik-adik. Kemudian yang berikutnya adalah tari pendet. Ini tentunya tidak asing bagi kalian, asal daerah dari Bali. Properti yang digunakan adalah bokor yang berisi bunga yang akan ditaburkan, adik-adik. Yang ke-11 adalah tari lilin, asal daerah dari Sumatera Barat. Properti tari yang digunakan adalah piring dan lilin. Nah, setelah menyimak tari tadi, jadi tari daerah dan propertinya, kita lihat di sini ada beberapa gambar tari daerah. Yang pertama itu adalah tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada tari burung enggang dari Kalimantan Timur. Kalau tari baksa kembang itu bogam atau rangkaian bunga propertinya. Kalau tari burung enggang yaitu bulu burung enggang. Kemudian ada tari piring, yaitu berasal dari Sumatera Barat, propertinya piring dan lilin. Nah, kita lihat di sini adalah tari kembang asal daerah tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan, properti rangkaian bunga dan guci. Kemudian makna tari untuk menyambut kedatangan tamu. Gambar yang kedua, tari burung enggang dari Kalimantan Timur, propertinya bulu burung enggang. Makna tarinya adalah tentang kehidupan burung enggang yang dihormati oleh suku Dayak. Kemudian di sini lagi ada tari kuda gepang dari Kalimantan Selatan, properti kuda gepang. Makna tarian yaitu tentang pasukan prajurit berkuda yang gagah, berani. Kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat, propertinya piring dan lilin. Makna tarian yaitu rasa syukur atas panen yang berlimpah. Nah, setelah itu nanti kalian akan mengerjakan LKPD atau lembar peserta didik yang akan dikirim ke WA grup atau ke classroomnya. Tugasnya yaitu membuat rekaman presentasi tentang penyakit peredaran darah dan membuat rekaman video menari tari piring. Nanti dikirim tugasnya kalau sudah selesai ke WA. Nah, jadi tadi ada beberapa tari daerah dan propertinya, antara lain tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan, properti rangkaian bunga. Tari kuda gepang dari Kalimantan Selatan, properti kuda gepang. Tari burung enggang dari Kalimantan Timur, properti bulu burung enggang. Tari piring dari Sumatera Barat, propertinya piring dan lilin. Tari baksa dadap dari Kalimantan Selatan, propertinya busur dan panah. Nah, bagaimana kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada 2 kesimpulan yang kita dapatkan. Pertama, tentang gangguan penyakit peredaran darah, yaitu jantung koroner disebabkan penumpukan kolesterol, anemia karena kekurangan hemoglobin dalam darah, hipertensi karena naiknya tekanan darah, hipotensi karena turunnya tekanan darah. Kemudian karya tari menggunakan properti antara lain tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan, properti rangkaian bunga untuk menyambut tamu agung. Tari kuda gepang dari Kalimantan Selatan dengan properti kuda gepang untuk menceritakan tentang prajurit berkuda yang gagah berani. Kemudian tari piring dari Sumatera Barat dengan properti piring dan lilin untuk mengucapkan rasa syukur atas panen yang berlimpah. Nanti akan Ibu kirim soal evaluasi. Ada 5 soal evaluasi berupa esai, nanti Ibu kirim ke classroom dan WA grupnya. Setelah selesai kalian kerjakan, nanti kalian kirim kembali ke WA Ibu. Nih, ada 5 soal. Pertama, sebutkan 3 penyakit yang menyerang peredaran darah manusia, kemudian identifikasi masing-masing penyebabnya. Jadi 3 saja kalian ambil di antara beberapa penyakit tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencegah penyakit hipertensi, jantung koroner, dan anemia. Nah, bagaimana cara mencegahnya?
Kemudian yang 3, apakah penyebab, gejala, dan cara mengatasi penyakit hipertensi dan hipotensi sama atau berbeda? Kalau sama bagaimana, kalau berbeda bagaimana? Kemudian yang keempat, sebutkan 3 tari daerah yang kamu ketahui, kemudian identifikasi asal daerahnya dan properti yang digunakan. Tadi ada banyak tarian, kalian pilih saja 3 tari daerah, kemudian kalian cari asal daerahnya dan properti yang digunakan. Yang kelima, bagaimana makna tari baksa kembang, tari burung enggang, dan tari piring. Nah, jelaskan juga persamaan dan perbedaan ketiga tari tersebut. Adapun refleksi pembelajaran kita hari ini, apa manfaat yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Apa bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini? Adakah kesulitan dalam memahami materi hari ini? Manfaatnya itu sangat bermanfaat agar kita mengetahui penyakit peredaran darah dan mengetahui cara mencegahnya, mengetahui tari daerah dan propertinya serta makna tari yang dilakukan. Apa bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini? Menarik karena menggunakan Zoom, ada gambar serta video. Adakah kesulitan dalam memahami materi hari ini? Tidak ada dan sudah cukup jelas. Nah, sebelum menutup pelajaran, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Mari berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu diberikan kesehatan dan lindungannya. Kita hari ini, jangan lupa belajar untuk materi besok. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.